Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini kita selalu dalam rahmat Allah dan selalu dalam lindungannya, amin. Jumlah nabi sejatinya sangat banyak sekali hingga tak terhitung. Namun bagi umat muslim, jumlah nabi yang wajib untuk diketahui dan diimani ada 25 nabi dan rasul. Perbedaan nabi dan rasul yaitu nabi menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan rasul menerima wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan wajib disampaikan kepada umat-umatnya. Dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui dan diimani, kali ini akan dibahas mengenai salah satu nabi, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria alaihi salam adalah kaum Bani Israel yang hidup di Palestina dan lahir pada tahun 91 sebelum Masehi. Beliau merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Penjelasan mengenai kisah Nabi Zakaria ketika beliau masih kanak-kanak hingga masa mudanya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, sehingga sejarah mengenai beliau dimulai ketika akhir masa dewasa. Semasa hidupnya, Nabi Zakaria bekerja sebagai tukang kayu untuk menghidupi keluarganya. Mengenai pekerjaan dari Nabi Zakaria tersebut dibuktikan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, yang artinya Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Nabi Zakaria adalah nabi termasyhur yang merupakan keturunan dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Nama istrinya yaitu Al-Yahbi yang berasal dari keluarga Nabi Harun alaihi salam. Nama lengkap istri Nabi Zakaria adalah Ilyasha binti Faqud bin Qabil. Nabi Zakaria dan istrinya yang sama-sama keturunan Nabi lalu memiliki anak yang juga diutus oleh Allah sebagai nabi, yaitu Nabi Yahya alaihi salam. Semasa hidupnya, Nabi Zakaria juga berperan sebagai pelindung dari Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Beliau adalah wali dari Hekal. Nabi Zakaria alaihi salam adalah sosok yang menjaga, mengasuh, dan merawat Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Beliau merawat dan menjaga Maria bersama istrinya. Ayah kandung Maryam bernama Imran, ulama Bani Israel, yang pada saat itu mendatangi Nabi Zakaria untuk menitipkan anak perempuannya, yaitu Maryam. Sedangkan ibu kandung Maryam adalah Hana binti Faquz, yang juga merupakan saudara ipar dari Nabi Zakaria. Maryam diasuh dan dirawat oleh Nabi Zakaria dan istrinya sejak Maryam masih kecil. Meskipun bukan anak kandung, Maryam diperlakukan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Bentuk kasih sayang kepada Maryam salah satunya adalah membuatkan tempat beribadah khusus untuk Maryam di Baitul Maqdis, sekarang yaitu Masjidil Aqsa, ruang khusus untuk Maryam melakukan ibadah yang dibuatkan oleh Nabi Zakaria alaihi salam bernama mihrab. Hal tersebut menjadikan Nabi Zakaria alaihi salam sebagai orang pertama yang tercatat dalam membuat mihrab pada saat kehadiran Maryam di keluarga kecil Nabi Zakaria. Waktu itu Nabi Zakaria masih belum memiliki keturunan dari hasil pernikahannya dengan Al-Yahbi. Itulah salah satu alasan mengapa Nabi Zakaria dan istrinya sangat senang dengan kehadiran Maryam dan memperlakukannya layaknya anak kandung sendiri. Dikisahkan Nabi Zakaria alaihi salam adalah salah satu dari 25 nabi yang diutus untuk mengembalikan akhlak Bani Israel di Palestina yang banyak melakukan dosa besar seperti kezaliman, kemungkaran dan mengubah agama yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Inti dari dakwah Nabi Zakaria adalah menyeru kepada kaum Bani Israel untuk bertobat dan menyembah Allah. Kegiatan dakwah Nabi Zakaria dipusatkan di Bait Al-Maqdis. Bait Al-Maqdis adalah tempat di mana kuil dari Nabi Sulaiman alaihi salam pernah didirikan. Ciri dari dakwah Nabi Zakaria adalah kelemah lembutan. Beliau pun terkenal memiliki adab untuk berdoa kepada Allah dengan lemah lembut. Meskipun dalam proses dakwah, Nabi Zakaria kerap menjumpai kesulitan dan jalan buntu, namun beliau cukup disegani dan dihormati oleh kaum Bani Israel karena sifat dan tutur kata beliau yang alim dan bijaksana. Cobaan yang diberikan oleh Allah terhadap dakwah Nabi Zakaria adalah beliau yang tak kunjung memiliki keturunan, padahal usia Nabi Zakaria dan istrinya saat itu sudah senja. Pada momen tersebut Nabi Zakaria alaihi salam sangat sedih dan bingung tentang keberlanjutan dakwah yang beliau lakukan apabila tidak memiliki keturunan laki-laki. Maryam sebagai anak angkat Nabi Zakaria pada saat itu juga tidak dapat meneruskan jejak dakwah beliau
Dikarenakan Maryam adalah perempuan, Nabi Zakaria dan istrinya tak pernah berputus asa dalam berdoa dan memohon kepada Allah untuk diberikan keturunan. Beliau berdoa dengan penuh kelembutan dan penghayatan. Salah satu isi doa yang dihaturkan Nabi Zakaria berbunyi, "Dan sungguh, aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Yakub. Dan jadikanlah dia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai." Lantun Nabi Zakaria dalam doa beliau, sesuai yang terdapat dalam Al-Quran surat Maryam. "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Ali Imran ayat 38. Tak pernah henti doa yang dipanjatkan oleh Nabi Zakaria dan istrinya kepada Allah agar dikarunia seorang anak. Begitu gigih perjuangannya dalam mendapatkan keturunan guna meneruskan syiar dakwah Nabi Zakaria alaihi salam. Meskipun banyak sekali olokan yang datang kepada Nabi Zakaria bahkan dari kaumnya sendiri, yaitu kaum Bani Israel, mengatakan bahwa mereka tak percaya doanya akan dikabulkan oleh Allah. Hingga suatu ketika keajaiban dan mukjizat menghampiri keluarga kecil Nabi Zakaria alaihi salam. Pada saat itu turun malaikat Jibril untuk menemui Nabi Zakaria dan memanggil beliau yang saat itu sedang salat di mihrab. "Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya, yang kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." Surah Maryam ayat 7. Mendengar kabar yang disampaikan oleh malaikat Jibril tersebut, Nabi Zakaria sontak sangat kaget dan tidak percaya. Ternyata meskipun istri Nabi Zakaria adalah seorang yang mandul dan mereka telah mencapai usia senja, ternyata Allah memberikan mukjizat dengan mengabulkan doa mereka. Nabi Zakaria yang masih tidak percaya lalu meminta pertanda kepada Allah. Seperti yang tertuang dalam Al-Quran surat Maryam ayat 10. Dia, Zakaria, berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku suatu tanda." Allah berfirman, "Tandamu ialah engkau tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal engkau sehat." Maryam ayat 10. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan tentang pertanda yang mengawali akan datangnya apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Zakaria alaihi salam, yaitu dikarunia seorang anak di usia senja. Maka dia keluar dari mihrab menuju kaumnya, lalu dia memberi isyarat kepada mereka, "Bertasbihlah kamu pada waktu siang dan petang." Surah Maryam ayat 11. Nabi Zakaria alaihi salam selanjutnya mengucap syukur kepada Allah sebagai bentuk terima kasih karena doanya selama ini yang dipanjatkan dikabulkan oleh Allah. Setelah itu, lahirlah seorang bayi laki-laki yang syaleh pada satu sebelum Masehi yang bernama Yahya. Yahya yang merupakan anak kandung satu-satunya dari Nabi Zakaria alaihi salam dan istrinya, lalu juga diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Nabi Yahya juga merupakan salah satu dari 25 nabi yang wajib diketahui dan diimani oleh umat muslim. Nabi Yahya alaihi salam dilahirkan ke bumi dalam waktu yang berdekatan dengan momen kelahiran Nabi Isa alaihi salam, anak dari Maryam. Namun beberapa riwayat menjelaskan jika kelahiran Nabi Yahya adalah mendahului 3 bulan daripada kelahiran Nabi Isa. Ketika Nabi Yahya mulai beranjak dewasa, ia diajak oleh Nabi Zakaria untuk berdakwah bersama kepada kaum Bani Israel. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya juga bersama-sama melawan Raja Herodus yang merupakan penguasa Bani Israel dan bersifat zalim dan keji. Wafat Nabi Zakaria alaihi salam, riwayat menyebutkan jika Nabi Yahya pergi meninggalkan dunia terlebih dahulu sebelum disusul oleh Nabi Zakaria. Penyebab kematian Nabi Yahya adalah dibunuh oleh orang suruhan Herodia. Pada saat itu, dikisahkan Bani Israel dikuasai oleh penguasa yang zalim, yaitu Raja Herodus. Raja Herodus memiliki keinginan dan niat untuk menikahi anak perempuan tirinya, yaitu Herodia. Pernikahan tersebut ditentang oleh Nabi Yahya dikarenakan tidak sesuai dengan hukum Taurat. Herodia pun tidak terima atas penentangan Nabi Yahya terhadap pernikahan yang akan dilakukannya. Ia pun menyuruh Herodus untuk membunuh Nabi Yahya. Nabi Yahya pun ditangkap, dipenjara, dan dibunuh sesuai permintaan Herodia. Ketika kabar kematian Nabi Yahya sampai ke telinga ayahandanya, yaitu Nabi Zakaria,
dan mengetahui bahwa Allah telah menghukum pembunuhnya dengan mengubur mereka hidup-hidup, maka selanjutnya Nabi Zakaria pun melarikan diri menuju sebuah kebun di Baitul Maqdis. Ketika dalam perjalanan melarikan diri dan melewati pepohonan, tidak disangka pepohonan tersebut memanggil Nabi Zakaria dan membuka diri untuk dimasuki sebagai tempat persembunyian. Namun sayangnya, ada iblis yang melihat dan mengetahui tempat persembunyian Nabi Zakaria tersebut. Iblis pun memotong kain baju Nabi Zakaria dan menemui orang-orang yang sedang mencari Nabi Zakaria, sembari menunjukkan potongan baju Nabi Zakaria. Sontak, ketika melihatnya, orang-orang tersebut meminta iblis untuk memberitahu lokasi persembunyian dari Nabi Zakaria. Setelah ditunjukkan oleh iblis, mereka langsung menghantam pohon tersebut, menggunakan kapak hingga terbelah menjadi dua. Nabi Zakaria pun meninggal dunia, dan Allah mengganjar kaum Bani Israel atas kematian Nabi Zakaria dengan cara membunuh para pembesar mereka dan menawan ratusan orang. Mukjizat Nabi Zakaria. Secara bahasa, mukjizat berasal dari kata mukjiz yang memiliki arti melemahkan atau mengalahkan. Mukjizat adalah kejadian atau peristiwa luar biasa hingga sulit dijangkau oleh akal manusia yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah. Setiap Nabi dan Rasul Allah dianugerahi dengan mukjizat untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang istimewa yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu dan menyebarkannya kepada kaum-kaum yang ingkar dan zalim terhadap Allah. 3 mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Zakaria alaihi salam, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam dan istrinya membaktikan diri mereka semasa hidupnya untuk mengurus dan menjaga Baitul Maqdis. Baitul Maqdis merupakan tempat ibadah peninggalan dari Nabi Sulaiman alaihi salam yang juga digunakan oleh Nabi Zakaria alaihi salam untuk tempat berdakwah. Nabi Zakaria mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang anak laki-laki yang saleh bernama Yahya. Meskipun usia Nabi Zakaria alaihi salam saat itu sudah sangat tua, sekitar 100 tahun, dan istrinya adalah seorang yang mandul, Nabi Zakaria alaihi salam dapat masuk dan bersembunyi di dalam pepohonan ketika dikejar dan diburu oleh orang-orang yang akan membunuhnya. Terdapat begitu banyak hikmah dan suri tauladan yang dapat diambil dari kisah Nabi Zakaria alaihi salam yang telah diceritakan. Salah satu pelajaran yang dapat dipetik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha mendengar doa umatnya. Nabi Zakaria alaihi salam pun menunjukkan cara berdoa yang penuh ketulusan dan kelembutan, serta berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua doa hambanya dan akan mengabulkannya. Nabi Zakaria alaihi salam pun mencontohkan sikap amanah, yaitu menjaga dan merawat Maryam dengan tulus saat Maryam yang saat itu tidak memiliki ayah dititipkan kepadanya. Subscribe yang suka kisah ini. Semoga Allah lancarkan rezekinya, amin.